Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Umi Azmi selaku dosen pengajar mata kuliah Biologi Reproduksi dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jihan Siska Amelia dengan nomor induk mahasiswa 202105008 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Binasiat PPNI Mojokerto. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai sistem reproduksi pria atau organ genitalia pria. Organ genitalia pria dibedakan menjadi dua, yaitu organ genitalia interna dan organ genitalia eksterna. Organ genitalia interna terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, funiculus spermaticus, dan kelenjar seks tambahan. Sedangkan organ genitalia eksterna terdiri dari penis, uretra, dan skrotum. Organ genitalia interna. Yang pertama testis. Testis berbentuk seperti telur yang berukuran 4 x 3 cm yang dikelilingi oleh jaringan ikat kolagen atau tunika albuginea. Tunika albuginea akan memberikan septa ke dalam parenkim testis dan membagi menjadi beberapa lobulus. Setiap lobulus mengandung 1-4 tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus merupakan tempat produksi sperma. Pada ujung tubulus seminiferus ini terdapat tubulus rectus yang menghubungkan tubulus seminiferus dengan rete testis. Rete testis terdapat dalam jaringan ikat mediastinum yang dihubungkan oleh 10-20 ductus efferens yang ke distal menyatu pada ductus epididymis. Apa sih ductus epididymis? Epididymis adalah saluran yang berkelok-kelok dengan panjang sekitar 4-6 meter yang terdiri dari kaput, korpus, dan kauda. Di dalam epididymis, spermatozoa akan matang sehingga menjadi mortil dan fertil. Setelah melalui epididymis yang merupakan tempat penyimpanan sperma sementara, sperma akan menuju ke ductus deferens. Ductus deferens atau vas deferens adalah suatu saluran lurus berdinding tebal yang akan menuju uretra, pars, prostatika. Ductus deferens bersama pembuluh darah dan saraf dalam selubung jaringan ikat disebut funiculus spermaticus yang akan melalui kanalis inguinalis. Sedangkan kelenjar seks tambahan terdiri dari sepasang vesicula seminalis, prostat, dan sepasang kelenjar bulboretral. Vesicula seminalis terletak di bagian dorsal vesika urinaria dengan menghasilkan sekitar 60% dari volume cairan semen. Sekresi dari vesicula seminalis mengandung fruktosa, prostaglandin, fibronogen, dan vitamin C. Fruktosa memiliki fungsi sebagai sumber energi primer untuk sperma, sedangkan prostaglandin memiliki fungsi merangsang kontraksi otot polos sehingga memudahkan transfer sperma saluran dari masing-masing vesikula seminalis bergabung dengan ductus deferens pada sisi yang sama untuk membentuk ductus ejaculatorius. Dengan demikian, sperma dan cairan semen masuk uretra selama ejakulasi. Kelenjar prostat terletak di bawah dasar vesika urinaria. Kelenjar prostat mengeluarkan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang asam, sehingga pembekuan dan fibrinolis. Kelenjar bulboretral terletak di dalam otot perineal dan menghasilkan cairan mukoid untuk pelumas. Sedangkan organ genitalia eksterna terdiri dari 3. Yang pertama penis. Penis terbagi menjadi 3, yaitu radik, korpus, dan gland penis atau kepala. Penis terdiri dari 3 massa silindris, yaitu 2 corpora cavernosa yang dipisahkan oleh septum dan terletak di dorsal serta 1 korpus spongiosum yang mengelilingi uretra dan terletak di ventral.
Gland penis atau kepala adalah ujung terminal dari korpus spongiosum yang membesar dan menutupi ujung bebas kedua corpora cavernosa penis. Preputium adalah lipatan kulit yang retaktil pada gland penis yang akan dipotong dalam sirkumisi. Yang kedua, uretra. Uretra terdiri dari 3 bagian, yaitu uretra prostatica, uretra membranosa, dan uretra spongiosa. Dan yang terakhir, skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang mengantung di luar rongga perut, antara kaki dan dorsal penis. Terdiri dari 2 kantung yang masing-masing diisi oleh testis, epididymis, dan bagian caudal funiculus spermaticus. Dalam kondisi normal, suhu skrotum 3 derajat Celcius lebih rendah dari suhu tubuh agar dapat memproduksi sperma yang sehat. Spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi dalam tubulus seminiferus pada testis. Tubulus seminiferus terdiri dari tunika jaringan ikat fibrosa atau tunika fibrosa, lamina basalis yang berbatas tegas, dan epitel germinativum atau kompleks seminiferus pada lapisan paling dalam yang melekat pada jaringan ikat dekat lamina basalis, terdiri atas sel myelit yang mempunyai epitel selapis. Epitel terdiri dari 2 sel, yaitu sel Sertoli atau penyongkong dan sel seminal atau turunan spermatogenik. Sel seminal ini yang akan berproliferasi menghasilkan spermatozoa. Spermatozoa terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama spermatosigenesis, di mana spermatogonia membelah yang akhirnya menghasilkan spermatosit. Yang kedua, meiosis, di mana spermatosit mengalami pembelahan menjadi spermatid dan terjadi pengurangan setengah jumlah kromosom dan jumlah DNA per sel. Dan yang terakhir, spermiogenesis, di mana spermatid mengalami proses sitodiferensiasi mengalami spermatozoa. Proses spermatogenesis dimulai dari spermatogenium yang mengalami mitosis. Spermatogenium ada yang bentuk tetap seperti spermatogenia A yang terus menjadi sumber spermatogonia, atau yang seperti spermatogenium B yang berpotensi melanjutkan proses perkembangan. Spermatogonia B tumbuh menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer akan masuk dalam fase meiosis. Dari pembelahan meiosis pertama akan dihasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akan masuk ke pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan spermatid yang mengandung 23 kromosom dan DNA sejumlah N per haploid. Sejumlah N per haploid. Pada fase spermiogenesis terjadi pembentukan kepala, bagian tengah, dan ekor sperma. Pada bagian kepala sperma terdapat akrasom yang mengandung enzim hidrolitik yang akan melepaskan sel korona radiata dan mencernakan zona pelusida. Saat spermatozoa bertemu ovum, akrosum akan lisis sebagian dan mengeluarkan enzim yang dikandungnya, sehingga memudahkan penetralisasi sperma ke ovum. Pada bagian tengah spermatozoa terdapat mitokondria yang akan berkaitan dengan pembentukan energi untuk pergerakan spermatozoa. Bagian ekor spermatozoa dibentuk oleh sentriol yang akan timbul flagellum yang digunakan untuk pergerakan spermatozoa. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.